Selamat siang Romo Hartono dan teman-teman yang di Indonesia dan di Singapura, dan selamat malam untuk teman-teman yang di US. Saya Lucy, kita ketemu lagi di acara latihan doa Ignatian, dibimbing oleh Romo Hartono hari ini. Sudah seminggu ya, nggak terasa cepat sekali. Semoga kita semua selalu sehat, dan kita bisa melewati masa Prapaskah ini dengan baik. Hari ini kita akan masuk ke sesi ke-7 dari total 10 sesi retret kita di bagian ketiga ini. Tema yang disiapkan oleh Romo Hartono hari ini adalah seberapa dalam saya menghargai pengorbanan Yesus untuk manusia. Jadi makin dalam perenungan kita ya. Minggu yang lalu kita diajak oleh Romo untuk mengerti pengorbanan Tuhan Yesus, dan hari ini menghargai pengorbanan Tuhan Yesus. Seperti biasa, sebelum kita memulai pengajaran, kita akan dengarkan dulu lagu Tenanglah Kini Hatiku. Semoga lagu ini bisa membantu kita untuk lebih siap masuk ke dalam pengajaran hari ini. Setelah itu, minta tolong Romo untuk buka dengan doa dan kemudian masuk ke pengajaran. Silakan Tia, putarkan lagunya. Terima kasih. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan, kami bersyukur boleh berkumpul kembali pada hari ini. Sesudah minggu lalu mencoba mengerti penderitaan-Mu, hari ini kami ingin makin bisa menghargainya. Karena di dalam penderitaan-Mu, di kayu salib-Mu, tercerminlah banyak penderitaan umat manusia. Maka kami juga ingin berdoa untuk kunjungan Bapak Paus ke Irak tanggal 5 sampai tanggal 8 ini, untuk meneguhkan, menyatukan, bertemu dengan para korban, dan juga mengunjungi tempat di mana banyak orang meninggal, umat Islam maupun umat Kristiani, dan umat yang lain. Ya Tuhan, kami mohon supaya kami dengan merenungkan, menghargai salib-Mu, juga bisa lebih menghargai semua penderitaan dan juga kematian yang menjadi bagian dari cerita kehidupan manusia kami ini. Kami haturkan
dalam nama Putra-Mu terkasih, Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudari-saudara sekalian, sekali lagi senang bertemu. Dan kita hari ini akan berdoa bersama untuk lebih memahami dan mencintai salib. Ini salib Santo Fransiskus, yang kepada Fransiskus, Yesus, salib Santo Damiano ini, San Damiano ini berbicara. Yesusnya berbicara kepada Santo Fransiskus dan mengubah kehidupan Fransiskus, ya, menjadi Fransiskus Asisi yang mencintai umat manusia dan ciptaan dan mencintai dan menghidupi kemiskinan Kristus. Hari ini saya ingin mengawali dengan 3 poin. Yang pertama, kita diajak oleh Santo Paulus supaya ingat bahwa salib ini tidak mudah. Bagi orang Yahudi disebut stumbling block. Bagaimana mungkin orang yang tersiksa matinya begitu kok menjadi Mesias, juru selamat. Bagi orang Yunani, salib dimengerti sebagai kebodohan, tidak masuk akal. Ya, sesuatu yang tidak masuk akal. Memang salib adalah alat menghukum orang yang kejahatannya paling top itu. Untuk dunia kitab suci sendiri, salib juga dikatakan misalnya dalam kitab Bilangan, Deuteronomy, bab 21, dikatakan bahwa hanya orang yang terkutuk oleh Allah yang wafatnya seperti itu. Jadi kemungkinan besar memang Yesus sendiri pun mungkin susah memahami ketika beliau dirinya sendiri sedang dalam proses disalib. Nah, kita hari ini tidak hanya diajak untuk mengerti, tetapi menghargai. Menghargai. Yang kedua, salib itu memang hanya diperuntukkan untuk para budak atau yang orang bukan warga negara Romawi. Tentu saja orang Yahudi tidak akan menyalibkan karena orang Yahudi tidak punya hukuman salib, gitu. Ya, kalau hukuman yang paling berat, mereka akan merajam, melempari batu sampai mati. Ya, seperti dalam kasus Stefanus. Tetapi orang Romawi juga akan menyalibkan warga negaranya. Tapi pengecualian, yaitu kalau betul-betul pengkhianat. Jadi sepertinya sudah keluar dari warga negara, kewarganegaraan, menjadi pengkhianat total. Nah, itu bisa disalibkan walau juga warga negara Romawi. Tetapi pada umumnya hanya untuk para budak dan bukan warga negara. Kemungkinan diceritakan bahwa sejarah salib ini pertama-tama dibuat oleh bangsa Assyria. Lalu bangsa Persia juga belajar menyalibkan untuk menghukum. Gitu. Mereka belajar bagaimana menghukum orang yang kesalahannya sangat besar. Lalu sampai kepada dunia Yunani, orang Yunani, itu orang Afrika Utara juga yang terpengaruh oleh kebudayaan Yunani. Nah, dikatakan dalam sejarah bahwa Alexander Agung
adalah penguasa Romawi yang pertama yang mempraktekkan penyaliban di Palestina pada masa katakanlah pendudukan bangsa Romawi dengan budaya yang disebut Helenis, ya, budaya Yunani. Nah, saudara-saudari sekalian, yang ketiga, saya sudah menyebutkan minggu lalu, orang kalau disalib karena sedemikian sudah penderitaannya besar dan disiksa sebelumnya, biasanya hanya bisa hidup 12 jam. Yesus sendiri biasanya diceritakan nanti kalau kita mulai minggu suci, minggu palem, ya, kita akan mulai mendengar cerita sengsara Yesus secara lebih lengkap. Nah, Yesus dikatakan ditangkap malam-malam, diadili malam-malam, lalu segera pagi-pagi sudah dibawa untuk secepatnya disalib. Dikatakan demikian. Jadi Yesus juga berjam-jam di dalam penderitaan itu. Ya, lalu dikatakan jam 3 sore meninggal. Ya. Maka kemungkinan besar mulai penyalipannya sekitar jam 9 pagi. Seandainya di sini diberi keterangan orang yang disalib hanya bisa bertahan hidup sekitar 12 jam. Mengapa hanya bisa bertahan hidup 12 jam? Karena keadaan tubuhnya, penderitaannya. Dikatakan biasanya orangnya demam tinggi, makin demam tinggi. Lalu makin dahaga, ya, makin ingin minum. Tentu saja luka-luka makin parah, lalu darah di badan dan di kepala mulai menggumpal, termasuk paru-paru dan jantung terganggu. Ya, termasuk lalu yang paling di mana-mana adalah pembengkakan pembuluh darah. Lalu badan mulai kaku-kaku gitu. Ya. Nah, itu salib itu makanya dibawa diberi alas kaki untuk supaya bisa menahan tubuhnya. Karena kalau tidak itu tangannya akan robek semua dan jatuh. Padahal hukumannya itu supaya disalib itu mau dipertontonkan. Orangnya biasanya telanjang. Dipertontonkan, dipermalukan, supaya semua orang melihat kalau kamu membuat kejahatan seperti ini, lihat kamu, matimu akan begitu. Nah, tulisan yang ada di atas salib Yesus Raja orang Yahudi itu, tentu saja itu versi Romawi. Saya pernah menyebut orang Yahudi tidak menganggap Yesus raja. Bahasa Yahudi untuk raja adalah Mesias. Nah, itu INRI itu ditulis oleh orang Romawi. Maka ketika Pilatus dikatakan itu jangan, Pilatus dikritik tulisan itu jangan disertakan. Pilatus mengatakan yang sudah tertulis tidak bisa tidak. Maka ditulis dari versi Romawi kejahatannya. Baiklah saudari-saudara sekalian, marilah kita mohon. Sekali lagi saya ingin menunjukkan salib San Damiano ini supaya wajahnya diingat ketika kita mengkontemplasikan. Ya, kita mohon supaya lebih bisa dan semakin bisa menghargai penderitaan Yesus. Seluruh dunia kitab suci kita mengatakan Yesus menderita bagiku. Yesus wafat di salib untuk keselamatanku. Ya. Tetapi tentu saja dengan cara misterius sekali Allah menyelamatkan kita. Karena yang kita lihat dan akan kita doakan sungguh adalah Yesus yang super menderita. Baiklah, marilah kita masuk dalam doa ya yang lebih khusus dari Injil Lukas tentang penyaliban Yesus. Terima kasih. Tia, tolong Tia.
Saudari-saudara sekalian, marilah kita mengkontemplasikan pokok iman kita, salib Yesus. Diambil dari Injil Lukas bab 23 ayat 33 sampai 42. Marilah kita banyak hening supaya kita lebih bisa mendengarkan Yesus. Marilah kita menyatukan hidup kita dengan hidup Yesus yang sedemikian kuat di dalam iman, pengharapan, dan kasih, dan keteguhan dalam pilihannya. Marilah kita hening mendengarkan suara Yesus di saat-saat terakhirnya. Ketika mereka sampai di tempat yang bernama Tengkorak, mereka menyalibkan Yesus di situ, dan juga kedua orang penjahat itu, yang seorang di sebelah kanannya dan yang lain di sebelah kirinya. Yesus berkata, "Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Dan mereka membuang undi untuk membagi pakaiannya. Orang banyak berdiri di situ dan melihat semuanya. Pemimpin-pemimpin mengejek dia, katanya, "Orang lain ia selamatkan. Biarlah sekarang ia menyelamatkan dirinya sendiri, jika ia adalah Mesias, orang yang dipilih Allah." Juga prajurit-prajurit mengolok-olokkan dia. Mereka mengunjukkan anggur asam kepadanya dan berkata, "Jika engkau adalah orang Yahudi, raja orang Yahudi, selamatkanlah dirimu." Ada juga tulisan di atas kepalanya, "Inilah raja orang Yahudi." Seorang dari penjahat yang digantung itu menghujat dia, katanya, "Bukankah engkau adalah Kristus? Selamatkanlah dirimu dan kami." Tetapi yang seorang menegur dia, katanya, "Tidakkah engkau takut juga tidak kepada Allah, sebab engkau menerima hukuman yang sama? Kita memang selayaknya dihukum, sebab kita menerima balasan yang setimpal dengan perbuatan kita. Tetapi orang ini tidak berbuat sesuatu yang salah." Lalu ia berkata, "Yesus, ingatlah akan aku apabila engkau datang sebagai raja." Kata Yesus kepadanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus." Demikianlah sabda Tuhan. Saudari-saudara sekalian, marilah kita mendengarkan dengan hati, dengan telinga iman, namun juga dengan kemampuan kita berharap dan mengasihi. Teriakan Yesus itu dari dalam persatuannya dengan Allah. "Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat."
Yesus tidak diampuni oleh orang-orang, tetapi Ia terus mengampuni. Yesus adalah ibu dari segala pengampunan. Datang kepada Yesus, datang kepada sumber pengampunan. Apa kata hati kita saat ini? Bagaimana iman kita bicara? Marilah kita berdoa, kita mohon, kita bersyukur karena Yesus. Kita mohon pertumbuhan di dalam iman, pengharapan, dan kasih. Bersatu suara dengan doa Yesus. Marilah kita pelan-pelan menyerahkan diri kembali kepada Allah bersama Yesus. Mengakhiri doa ini dengan iman yang diterangi oleh keyakinan iman Yesus dan persatuannya dengan Allah. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Saudari-saudara sekalian, bagaimana kita bisa lebih menghargai salib Yesus? Mungkin kita sudah mempunyai tidak sedikit pengalaman untuk bisa saling menghargai. Terlebih kalau kita ingin menghargai sesuatu yang tidak terlalu kentara, kasat mata, tidak terlalu mencolok. Menghargai sesuatu yang katakanlah dibalik yang bisa dengan mudah dilihat. Nah, saya akan mengajak kita untuk membuat refleksi supaya bisa lebih menghargai. 4 poin kali ini. Yang pertama, saya ingat di sini di Iloilo, kota yang namanya Iloilo itu ada paroki orang Cina Filipina. Memang paroki ini dikhususkan untuk pelayanan orang-orang Cina Filipina yang aslinya memang dulu dari mainland, yang datang yang turun ke selatan, yaitu sebagian berhenti di sini, ada yang sampai ke Thailand dan ke Indonesia dan seterusnya. Nah, di situ mungkin mereka mengalami banyak penderitaan, sehingga di gerejanya itu ditulis dalam bahasa Latin. Bahasa Inggrisnya itu the instrument of torture becomes means of salvation. Alat penyiksaan, salib maksudnya, menjadi sarana, alat untuk menyelamatkan. Pernyataan iman ini luar biasa. Saya kira itu mencerminkan banyak umat yang bisa nyambung di situ karena banyak penderitaannya, melarikan diri, dikejar-kejar dan seterusnya, memulai kehidupan baru, mulai komunitas yang baru, tidak serta-merta diterima oleh orang setempat di sini. Banyak sekali cerita penderitaan yang ketika melihat Yesus disalib, itu muncul maknanya, memberi kekuatan, tidak hanya penderitaan yang melemahkan dan membebani kehidupan.
Dan mereka lalu melihat salib Yesus, lalu dikatakan, bukankah ini alat penyiksaan? Betul, tetapi juga dipakai Allah untuk menjadi alat keselamatan kita. Terus yang kedua, tadi saya sudah menyinggung pengampunan. Bagaimana memahami Yesus yang di atas salib dalam proses meninggal, itu salah satu kata-kata yang diingat oleh penulis kitab suci, kata-kata terakhir dari Yesus, itu tentang pengampunan. Bapa, ampunilah mereka, karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Saudari-saudara sekalian, Santo Paulus misalnya dalam surat kepada umat di Korintus, surat yang kedua, bab 5, ayat 19, mengatakan, Allah di dalam Yesus menyatukan kita. Dan menyatukan itu kata lainnya adalah rekonsiliasi atau pengampunan. Kalau orang mengampuni, itu seperti mengambil yang menghalangi supaya persatuan lebih mendalam itu lebih terjadi. Bagus sekali. Kita lebih menghargai lagi pengampunan dari Yesus, lebih lagi karena keluar dari hatinya ketika Yesus mengalami dicemooh, tetapi juga ketika ada orang mulai melihat seperti prajurit itu yang mengatakan, ini orang benar, ini orang benar. Yang ketiga, Katekismus Gereja Katolik yang nomor 599 mengajak kita, mengingatkan kita, mengajak kita berpikir, salib bukan suatu yang kebetulan. Salib tidak hanya sebuah kemalangan. Salib adalah bagian dari misteri rencana keselamatan Allah. Nah, ini sulit dicerna. Ya, kalau kita terlalu memakai rasio, ujung-ujungnya kita bisa malah menyalahkan Tuhan. Wong Yesus itu anak yang dikasihi, kok dibiarkan menderita begitu. Ya, tetapi kitab suci, umat kitab suci, perjanjian baru mengalami Yesus yang disalib itu menjadi sumber keselamatan. Karena Yesus memberikan hidupnya bagi kita. Yang terakhir, ini Paus Yohanes Paulus yang kedua, tentang belas kasih, pernah mengatakan demikian. Di dalam salib pewahyuan kasih, misteri pewahyuan kasih mencapai puncak misterinya. Apa maksudnya? Yohanes Paulus yang kedua mengatakan di atas salib pewahyuan kasih Allah mencapai puncaknya sebagai sebuah misteri. Nah, dia menjelaskannya demikian. Kalau boleh saya ungkapkan dalam bahasa saya sendiri, ya, seperti pertanyaan. Bukankah Yesus itu adalah yang berbuat kebaikan dan yang hidupnya untuk menyembuhkan orang lain? Tetapi di salib justru dia butuh kebaikan orang lain dan butuh dirinya sendiri butuh disembuhkan. Terus yang kedua, bukankah Yesus itu adalah orang yang mewartakan belas kasih Allah sampai di kayu salib? Tetapi justru di kayu salib, Yesuslah yang paling membutuhkan belas kasih Allah. Yesus adalah penerima belas kasih Allah. Yang terakhir, Paus Yohanes Paulus yang kedua mengatakan, bukankah Yesus itu adalah penebus? Yesus itu pembawa penebusan, redemptor.
Tetapi di atas salib dia menjadi dosa manusia. Dia menjadi orang manusia yang perlu ditebus oleh Allah supaya selamat. Saudari-saudara sekalian, mudah-mudahan tidak terlalu membingungkan. Tetapi rupanya Santo Yohanes Paulus yang kedua mau mengajak kita berkontemplasi dengan mengalami, dengan bersatu dengan pengalaman kita. Yohanes Paulus yang kedua juga mengajak kita untuk bisa melihat yang tidak kelihatan. Bisa mendengar yang suara Tuhan, tidak hanya suara dari alam, dari sesama. Rupanya Yohanes Paulus yang kedua mengajak kita merasakan tidak hanya perasaan manusiawi, kita saja yang terbatas, tetapi masuk ke dalam hati Tuhan sendiri, bisa merasakan perasaan Tuhan sendiri. Baiklah, saya cukupkan dulu beberapa poin untuk bisa lebih menghargai salib. Marilah kita dengan sharing doa ini, mudah-mudahan kita makin menangkap dan lebih menghargai, bisa lebih menghargai salib Kristus. Terima kasih, saya kembalikan kepada Lucy. Terima kasih Romo. Teman-teman, sekarang kita akan masuk ke sesi sharing, tapi sebelumnya saya minta perhatiannya sebentar untuk tayangan berikut ini dari Tia. Bagi teman-teman yang tergerak untuk memberikan love offering, Anda bisa kirimkan melalui cek ke Marcella Raharjo di alamat berikut, atau bisa juga di Zelle ke jovara3@gmail.com. Persembahan kasih ini akan dipergunakan untuk kelancaran pengajaran-pengajaran kita. Terima kasih banyak buat semua yang sudah berpartisipasi, berkontribusi selama ini. Tuhan berkati. Sampai ketemu minggu depan teman-teman. Terima kasih banyak Romo, terima kasih banyak atas waktunya, juga kepada semua yang hadir. Silakan Tia, putarkan lagunya dulu. Silakan Romo.
Saudari-saudara sekalian, saya ingin menyimpulkan dengan kembali ke latihan rohani nomor 203. Menarik sekali, untuk minggu ketiga ini Santo Ignatius kan mengajak kita untuk bersusah dengan Yesus yang bersusah. Gelisah, ikut bisa merasakan gelisah dengan Yesus yang gelisah. Yesus yang pilu hati, Yesus yang berair mata. Nah, ada komentar dari dunia psikologi yang menarik. Sebetulnya hal itu, grace, yaitu rahmat yang diminta diusulkan Santo Ignatius itu sangat menyehatkan kita untuk our self-integrity. Mengapa demikian? Sebetulnya permohonan itu supaya bisa susah dengan Yesus, gelisah dengan Yesus, pilu hati dan air mata, itu adalah proses yang disebut the unselfing. Kita mesti keluar dari diri kita sendiri supaya bisa merasakan kehidupan orang lain. Ya, keluar dari diri itu sebetulnya yang akan menjadi jembatan untuk menemukan diri kita yang sejati. Santo Paulus Galatia bab 2 ayat 20 mengatakannya demikian. Bukan lagi aku yang hidup, tetapi Kristus yang hidup di dalam aku. Nah, ini bisa terjadi, bisa kita gunakan untuk juga ngetes diri kita kalau kita hidup dalam keluarga dan masyarakat. Kita kan mengasihi keluarga kita. Nah, kita mengasihi keluarga kita itu apakah bisa dikatakan yang mirip begitu? Bukan lagi aku yang hidup, tetapi hidupku ya hidup yang orang yang kita kasihi itu. Baik, saudari-saudara sekalian, tapi kembali lagi untuk latihan doa kita ini, yaitu kita terus mohon supaya lebih bisa mengerti, menghargai penderitaan Yesus. Dan kalau demikian hidup kita akan memberi ruang yang makin besar itu untuk Yesus, untuk orang-orang yang kita cintai. Marilah kita sekarang menutup dengan doa penutup dan kita mohon berkat Tuhan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan, kami mempersembahkan waktu 1 jam ini sebagai ungkapan sederhana bahwa kami sungguh menghargai kasih-Mu, menghargai pengorbanan-Mu, menghargai salib-Mu. Semoga 1 jam yang kami persembahkan ini menjadi awal baru bagi kehidupan kami selanjutnya, kehidupan yang bisa lebih menghargai-Mu, menghargai satu sama lain, menghargai diri kami sendiri, yang sedemikian Kau kasihi, sehingga Engkau berkorban di kayu salib untuk supaya kami hidup bersama Allah dan sesama. Kami juga berdoa secara khusus untuk orang-orang yang istimewa dalam kehidupan kami justru karena kasih-Nya, justru karena kecerdasannya untuk mengasihi kami, sehingga kami bahagia sekarang dan kami ingin mengenangkan mereka, ingin mendoakan mereka semua. Tuhan beserta kita. Semoga kita sekalian diberkati dan dengan semua orang yang kita ingat, kenangkan, doakan hari ini, dilindungi dan dibimbing oleh Allah yang Maha Kasih, dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih. Sampai ketemu minggu depan.